Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Warta Jemaat Minggu tanggal 27 September 2020 hari ini akan saya bacakan sebagai berikut. Yang pertama, ibadah keluarga virtual Zoom Meeting dilaksanakan pada setiap Rabu malam atau sesuai dengan jadwal yang telah di-share melalui WhatsApp Group ataupun secara personal. Diundang kepada jemaat untuk mengikuti ibadah keluarga virtual di tempat keluarga Ibu Leli Hatundang pada hari Rabu 30 September 2020 pukul 19.00 WIB. Link ibadah akan di-share satu hari sebelum pelaksanaan ibadah melalui WhatsApp Group. Yang kedua, kepada jemaat yang berkeinginan melaksanakan ibadah di luar jadwal, tetap dilayani dan silahkan melaporkan ke Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE DKI Jakarta. Yang ketiga, kelas katekisasi CD mulai dilaksanakan pada Minggu pertama Oktober 2020. Warta jemaat selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober 2020 akan dilaksanakan ibadah perjamuan kudus yang dilaksanakan secara online melalui channel YouTube GKE DKI Jakarta. Diharapkan setiap kita dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Ibadah Minggu 27 September 2020 hari ini dilayani oleh Ibu Pendeta Ina Sisani SSN sebagai pembawa pemberitaan firman Tuhan, liturgos oleh Ibu Pendeta Pastria Ekatara STH, warta jemaat dan pembaca Alkitab oleh saya sendiri, Alfrinda Klaranihin, pemusik atau pianis ibadah oleh Saudara Abi Tanggalong. Selanjutnya, ibadah perjamuan kudus Minggu 4 Oktober 2020. Dilayani oleh Bapak Pendeta Edi Liverda MTO, Ibu Pendeta Ina Sisani SSN, dan Ibu Pendeta Pastria Ekatara STH, pemusik atau pianis oleh Ian Anjuanu. Yang terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan, 1 bulan lagi kita telah disertai oleh-Nya, hingga kita sampai pada penghujung bulan ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya, mari kita mengambil saat yang teduh. Betapa agung dan mulia Tuhan kita. Ia yang mengampuni dan melenyapkan segala kebimbangan kita dan memberikan kita sukacita yang tak pernah berkesudahan. Mari kita memuji-Nya. Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama dan yang kedua. Pada bait yang kedua, jemaat diundang untuk berdiri. Kami puji dengan riang. Kabut
Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Marilah kita tilik kehidupan kita, apa yang telah kita lakukan dalam mengisi hari-hari kehidupan yang diberikan Tuhan. Mungkin ada kesalahan yang belum kita akui, datanglah kepada Dia untuk memohon pengampunan. Pelengkap Kidung Jemaat 42, kumohon pengampunan. Jangan biarkan aku, Tuhan, sesat dari jalan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Allah untuk kasih dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyertai kami di dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kami. Meskipun kami telah dipanggil dan ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi seringkali kami masih berbuat dosa. Kami mengakui kelemahan dan keberdosaan kami ya Tuhan. Mohon ampunilah kami. Biarlah melalui Roh Kudus-Mu kami boleh dipelihara dan diingatkan untuk senantiasa bergantung kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita hari ini diambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama hingga yang ke-7, yang berbunyi demikian. Di Masa dan di Meribah. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi, mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel.
Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Shalom. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 21 ayat 23 hingga ayat yang ke-32. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Allah sumber hikmat bagi kami. Saat ini kami ingin mengarahkan hati dan pikiran kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Siapakah kami ini Tuhan yang mampu memahami firman-Mu tanpa pertolongan dan campur tangan-Mu? Karena itu biarlah Engkau mencurahkan bagi kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami mampu mengerti dan memahami firman ini, dan kami sekalian boleh melakukannya dengan setia di dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa kegelapan, roh jahat yang ingin menghalangi kami untuk mendengar sabda firman-Mu boleh dijauhkan dari kami Tuhan, dan kami boleh mendengar firman ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita buka Matius 21 ayat 23 hingga ayat yang ke-32. Dengan judul pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir," kata Yesus kepada mereka. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu
masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas khotbah ini merupakan sebuah kritik Tuhan Yesus untuk para imam, kepala dan tua-tua Yahudi yang masih meragukan kuasa Yesus dan masih hidup dalam kemunafikan. Sebagai petinggi agama, mereka sangat tahu ajaran-ajaran Taurat Tuhan, tetapi mereka tidak melakukannya. Ada perasaan atau dengan rasa iri hati yang semakin dalam, mereka mencoba untuk mencari jalan untuk menyingkirkan ataupun menjatuhkan reputasi Yesus. Begitulah yang terjadi dengan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Ketika melihat banyak kemampuan yang bisa dilakukan oleh Yesus, baik dalam berkhotbah atau mengajar, menyucikan bait Allah, dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya, hati mereka sangat marah. Dalam anggapan mereka bahwa mereka yang memiliki hak dan kuasa mengolah bait Allah. Karena itu mereka berusaha untuk menjebak dan juga menjerat Yesus dengan pertanyaan. Mereka katakan pada ayat yang ke-23, dengan kuasa manakah dan siapa yang memberi kuasa itu untuk dilakukan atau untuk melakukan tindakan seperti itu? Sehingga ketika Yesus sedang mengajar di bait Allah, para imam kepala dan tua-tua Yahudi mendatangi Yesus dan menanyakan kuasa yang dipakai oleh Yesus. Namun, Yesus mengetahui maksud dari pertanyaan mereka hanya untuk menjebak dirinya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus dengan kuasa dan kerendahan hati membalikkan pertanyaan kepada orang Farisi. Lalu Yesus menggiring para pemimpin agama Yahudi itu untuk mendalami makna tindakan Yesus itu. Dengan sebuah pertanyaan, dengan kuasa siapakah Yohanes membaptiskan orang di Sungai Yordan? Hingga mereka pun tidak sanggup menjawabnya. Bukan soal sulit, tetapi soal keyakinan dan kejujuran hati. Bukan tidak tahu, tetapi mereka lebih untuk menutupinya. Mereka tidak mampu melihat dan merasakan kasih dari Allah lewat kuasa Yesus. Sentuhan kasih Yesus tidak mampu mereka rasakan. Hati mereka menjadi keras yang melahirkan sikap penolakan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan pertanyaan itu mereka terpojok lalu berkata, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun tidak mengumbar kuasanya dengan menjawab pertanyaan mereka. Karena Yesus melihat kemunafikan dan ketidakjujuran dalam diri mereka. Maka Yesus juga tidak memberitahukan kuasa apa yang ada padanya. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus melihat ketidakpuasan dan mereka pura-pura tidak mengerti atas jawaban Yesus, maka Yesus kembali memberikan perumpamaan tentang dua orang anak laki-laki. Dan ini adalah sebuah gambaran dua kelompok manusia yang ada di dunia ini. Pertanyaannya adalah, di posisi mana kita? Kalau secara batin kita merenungkan siapa diri kita, di posisi anak yang pertama atau anak yang kedua? Bapak Ibu Saudara, pertama manusia yang mendengarkan perintah dan mengiyakan tapi tidak dilakukan. Dan yang kedua, manusia yang mendengarkan perintah tapi tidak mengiyakan pada awalnya, tetapi akhirnya ia mulai memikirkan ulang apa yang telah ia katakan kepada ayahnya. Ada proses yang ia ambil untuk
mengintrospeksi jawabannya yang menolak taat kepada ayahnya sendiri. Ia mengambil waktu untuk berpikir dan merenung. Ia mengambil keputusan untuk berubah dan menyesal. Inilah yang dikatakan dengan pertobatan. Ini adalah sebuah proses bertumbuh yang artinya proses dari pasif menjadi aktif. Iman yang seperti inilah yang seharusnya dimiliki oleh umat Kristiani. Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus menyampaikan perumpamaan ini, ia bertanya, siapa dari antara dua orang ini yang melakukan kehendak ayahnya? Melalui pertanyaan ini Yesus hendak mengajak orang-orang yang mendengarnya untuk berpikir secara jernih dan benar. Bahwa karakter yang seperti apakah yang diinginkan Allah dari orang yang mendengar firman. Bukan orang-orang yang sekedar mendengar firman Tuhan, bukan pula orang yang mengajar firman, tetapi yang terpenting dari semuanya adalah orang tersebut melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, melalui perumpamaan ini kembali mengingatkan kita, siapapun diminta supaya menjadi pelaku kehendak Allah, termasuk juga orang-orang berdosa, seperti pemungut cukai dan perempuan sundal. Menyesal dan percaya adalah langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk kita mampu melakukan perintah Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam keterbatasan kita dan dalam proses itu, paling sedikit ada dua hal yang mau diingatkan kepada kita. Yang pertama, sesungguhnya Allah mempunyai rencana dalam setiap proses yang kita lalui. Seperti dalam Mazmur 34 ayat 16 sampai ayat yang ke-20 yang berbunyi, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Namun dalam Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan punya rencana atas kita, tetapi kita pun mempunyai rencana atas hidup kita. Tuhan juga memberi kebebasan kepada kita untuk memiliki rencana. Seperti tertulis dalam Amsal 16 ayat 3-4 yang berbunyi, serahkanlah rencanamu kepada Tuhan. Yang kedua, kitab Amsal menjelaskan bahwa manusia diberikan kemungkinan oleh Allah untuk mempunyai rencana atau berencana. Karena itu dikatakan bahwa kita harus menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan, maka segala rencana kita terlaksana. Tuhan merencanakan segala sesuatu untuk kebaikan, untuk kesejahteraan, dan keselamatan kita. Dan Tuhan menghendaki agar rencana kita disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Artinya, cocokkanlah atau sesuaikanlah apa yang kita rencanakan dengan apa yang Tuhan rencanakan. Keputusan itulah yang dihasilkan dalam sebuah pergumulan yang hebat oleh anak yang kedua. Ketika pada awalnya dia tidak mau melakukannya, tetapi pada akhirnya ia pun mengambil keputusan untuk melakukannya. Amin. Kasih adalah tindakan nyata yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang percaya. Segala karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita, hendaknya digunakan untuk menyatakan kasih. Pelengkap Kidung Jemaat 277, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Malaikat ataupun yang lainnya,
cemburu. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas cinta dan kasih-Mu yang begitu dalam dan sempurna. Terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami terutama untuk melakukan kehendak-Mu dan tidak hanya mengucapkannya. Perkataan dan perbuatan kami harusnya selaras. Dan pada saat ini kami juga menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami Tuhan, di mana kami akan mempersiapkan diri kami untuk menerima perjamuan kudus di minggu ke depan. Biarlah hati pikiran kami fokuskan hanya kepada Engkau, sehingga kami menyadari ya Tuhan dalam hidup kami, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya, hanya Engkaulah tempat kami berteduh turun-temurun, dan hanya Engkau juru selamat bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh disucikan dan dikuduskan di dalam Engkau. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah bangsa dan negara kami tetap bersatu untuk memberi dampak yang baik untuk kemajuan para pemimpin-pemimpin kami. Kiranya Tuhan juga memberi mereka hikmat, bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, dan juga sikap yang takut akan Engkau. Dengan demikian mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu untuk membangun bangsa dan negara kami. Biarlah kami tetap dalam persatuan dan kesatuan, dan di tengah kemajemukan kami boleh saling menopang, saling membantu satu dengan yang lainnya, tidak melihat perbedaan di antara kami. Kami boleh bersatu untuk membangun kekuatan besar demi kepentingan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Engkau juga hadir di tengah pergumulan kami di saat-saat sekarang ini, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Teristimewa kami menghadapi COVID-19 yang masih merajalela di tengah-tengah bangsa kami. Ada banyak orang yang harus terpapar karena penyakit ini. Biarlah Tuhan, mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan karena kuasa Tuhan yang boleh terjadi di tengah kehidupan mereka. Juga bagi para dokter, para perawat yang menangani mereka di rumah sakit, Tuhan beri mereka kekuatan. Tuhan juga memberi mereka sukacita. Tuhan juga memberi keluarga mereka rasa sukacita di dalam Tuhan, sekalipun mereka dalam kekhawatiran. Bagi mereka yang berduka cita karena kehilangan, biarlah Tuhan juga memberikan penghiburan bagi kehidupan mereka. Biarlah mereka di dalam kekuatan Tuhan mampu melihat bahwa tidak ada yang berkuasa di muka bumi ini selain Engkau Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk pergumulan pelayanan kami di situasi new normal ini. Berkatilah ya Tuhan studio ini sebagai sarana pelayanan live streaming, pelayanan doa malam, ibadah keluarga. Biarlah dapat menunjang pelayanan dan menjadi berkat bagi hidup kami dan orang-orang yang ada, yang ikut di dalamnya. Roh Tuhan tinggal dalam hidup setiap kami, sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan bertumbuh, berbuah, dan kami semakin setia dalam karya pelayanan dan untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan sinode, resort, jemaat, baik di tempat ini maupun di Kalimantan. Biar dipakai Tuhan untuk mengembangkan sayap pelayanan, sehingga jemaat tetap teguh dan setia.
Biarlah kami juga mampu menyinari kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk orang tua kami yang memasuki usia indah. Mereka tetap menjadi panutan dan teladan dalam kesetiaan dan iman. Sehat dan tetap semangat. Terus sukacita di masa tua bersama dengan anak, cucu menantu, dan orang-orang yang mereka kasihi. Kasihanilah para janda, duda, yatim piatu, anak yang terlantar. Biarlah mereka boleh merasakan kasih dan pertolongan Tuhan, melewati tangan kasih orang-orang yang bermurah hati dan memiliki rasa kemanusiaan. Keluarga Kristen, biarlah orang tua sebagai orang tua boleh bijaksana sehingga mampu mendidik dan mengarahkan anak-anak untuk takut akan Tuhan. Pemuda, remaja, dan anak-anak berkatilah agar mereka memiliki kemampuan, memiliki kepintaran dan kepandaian, agar masa depan mereka lebih baik. Bagi mereka yang sudah bekerja, sedang mencari jodoh, biar Tuhan juga memimpin kehidupan mereka, sehingga tidak ada seorang pun mereka terhilang, tapi mereka tetap setia kepadamu dan menyerahkan hidup. Karena dengan demikian, mereka boleh memperoleh berkat daripada Tuhan. Mereka boleh berguna bagi keluarga dan bangsa. Teristimewa kami juga menyerahkan anak-anak kami yang saat ini sedang mengikuti ulangan tengah semester. Kuasai kehidupan mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap sehat. Mereka boleh mempersiapkan diri mereka. Sehingga ketika mereka mengikuti ulangan, mereka boleh dengan semangat dan keberanian dan kejujuran mengikuti ulangan. Keluarga kami dipenuhilah dengan kasih dan kebaikan yang berasal dari Engkau Tuhan. Kami juga berdoa bagi pendeta, penetua, diakon, tim musik, multimedia, dan tim produksi ibadah ini. Siapapun yang terlibat dalam pelayanan diberikan hikmat, melayani dengan ketulusan dan kesungguhan, dan tetap setia dalam mendukung pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis yang ada di GKE DKI Jakarta ini dan juga GKE se-Indonesia. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun perkawinan dan kelahiran. Tuhan membentuk kehidupan mereka menjadi pribadi yang taat, pribadi yang tahu akan bersyukur, serta pribadi yang takut akan Allah. Keluarga yang selalu rukun damai dan setia memegang janji pernikahan. Bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang berkekurangan, mereka yang putus pekerjaan, kami mau serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka merasakan berkat Tuhan di tengah kehidupan mereka, melewati usaha pekerjaan yang mereka tekuni. Berkatilah usaha dan pekerjaan kami masing-masing, baik kami pegawai negeri, pedagang, nelayan, pengusaha, dan apapun profesi kami percaya ketika kami menaruh pengharapan kami kepadamu, kami akan mampu melakukan tugas pekerjaan dan pelayanan kami dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat bagi kehidupan kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita. Persembahan syukur boleh dikumpulkan ke jemaat masing-masing secara mandiri, atau bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki kerinduan untuk mendukung pelayanan GKE DKI Jakarta, dapat mengirimkan persembahan melalui rekening Bank BNI atas nama Majelis Jemaat GKE DKI Jakarta dengan nomor rekening 600 700 0078. Adapun pengantar persembahan
Diambil dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah sumber segala berkat, kami mengucap syukur atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami, atas kesehatan, kekuatan, kasih sayang dari sanak saudara dan teman, untuk usaha dan pekerjaan kami, serta berkat-berkat Tuhan lainnya. Apabila kami menghitungnya, mungkin tak cukup 1 jam karena begitu banyaknya berkat dan kebaikan Tuhan yang kami sadari, bahkan yang mungkin tak kami sadari. Pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami dengan sukarela dan sukacita. Kiranya Tuhan memberkatinya agar dapat dipergunakan untuk pelayanan gereja-Mu. Berkatilah pula yang masih ada pada kami, sehingga kami boleh mengelolanya dengan bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan sukacita dan tulus ikhlas. Diiringi dengan menyanyi, nyanyikanlah Kidung Baru 196, Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Harta yang terbesar di bejana fana ku miliki di dunia. Pada hari mulia aku dibawanya, masuk surga kekal sertanya. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Marilah kita berdiri dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen melalui pujian Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya
Ibu Bapak Saudara sekalian, kita akan bersama-sama mendengar penjelasan persiapan perjamuan kudus atau Sensora Morum. Pada ibadah hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri kita secara bersama-sama. Memahami perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah tanda dan meterai yang ditentukan dan diperintahkan Tuhan Yesus untuk dirayakan. Sakramen perjamuan kudus diadakan karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menerima dan melayakkan setiap orang untuk menerima janji-janjinya. Anugerah Allah mendahului dan menumbuhkan kesadaran iman agar setiap orang percaya secara pribadi dan bersama-sama, baik orang dewasa maupun anak-anak, untuk merayakan dan memperingati penggenapan janji-janji Allah. Perjamuan kudus dirayakan untuk memperingati bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya demi menyelamatkan kita dan seluruh umat manusia. Perjamuan kudus dilayankan untuk merayakan bahwa oleh pengorbanan Tuhan Yesus, maka manusia yang berdosa menerima karunia Roh Kudus, hidup kekal dan menjadi anggota kerajaan Allah. Perjamuan kudus juga dilayankan untuk menghibur dan menguatkan orang-orang percaya ketika harus mengalami berbagai penderitaan dan memikul salib oleh karena imannya, sekaligus membangun dan menguatkan pengharapan bahwa setiap orang percaya akan masuk ke dalam perjamuan anak domba Allah yang akan dilaksanakan di dalam kerajaan Allah yang kekal. Memeriksa hubungan umat dengan Allah. Pada saat perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus menghendaki agar kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Tuhan Yesus berarti mengalami kehadirannya sebagaimana murid-muridnya dahulu dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mengenang Tuhan Yesus juga berarti menyadari bahwa seluruh pengorbanan yang sudah Ia lakukan adalah untuk keselamatan dunia. Karena itu, marilah kita merenungkan, apakah kita sungguh-sungguh rindu untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, serta untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang memperbaharui hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh menghayati seluruh hidup dan pelayanan Tuhan Yesus hingga kedatangannya kembali adalah berkaitan dengan hidup kita, sehingga kita bertekad untuk setia kepadanya sampai akhir hidup? Memeriksa hubungan dengan sesama. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Tuhan Yesus memecahkan roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Tuhan Yesus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkan, apakah kita sudah menghayati bahwa Tuhan Yesus menjadi kepala dalam seluruh kehidupan, baik kehidupan berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita. Apakah kita sudah menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang harus saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Memeriksa kesediaan untuk bersaksi dan melayani. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita bagi keselamatan dunia. Karena itu, marilah kita renungkan, apakah dalam persekutuan dengan Kristus
kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama. Sebagai anggota tubuh Kristus, sudahkah kita menjadi wujud kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia? Sebagai telinga yang bersedia mendengar dan peduli dengan keluh kesah dari orang-orang yang memerlukan pertolongan. Sebagai mulut yang menyuarakan kebenaran, sebagai tangan yang berkarya memperjuangkan keadilan dan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk mempersiapkan diri dalam ikut merayakan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020 nanti. Dalam setiap aktivitas kehidupan kita, kita percaya Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Ia akan menerangi setiap langkah kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 405, bait pertama dan kedua. Pada bait yang kedua, jemaat diundang untuk berdiri. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Biarlah perkataan dan perbuatan kita selaras, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, amin, amin, amin. Kami ucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang telah bergabung bersama dengan kami dalam ibadah minggu kali ini. Semoga Tuhan menyertai setiap juang dan karya kita. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku,
dalam setiap langkahku. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku.